وقال رضي الله عنه احذر من نفسك وزوجتك فإنهما عدو محبوب ولهذا قالوا لابد من شيخ مرشد لأنه يدلك على عيوب نفسك لأنها تعمى عن عيوبها اللهم ألهمني رشدي وأعيذني من شر نفسي. Berhati-hatilah daripada nafsu kamu dan istri kamu. Sesungguhnya nafsu dan istri ini adalah musuh yang dicintai. Artinya bisa menjadi sebab celaka. Banyak orang celaka. Coba itu ya anaknya siapa yang ramai supaya ditegur. Banyak orang masuk neraka disiksa oleh Allah karena terpengaruh oleh nafsunya dan juga istrinya. Karena itu perlu bimbingan guru. Perlu bimbingan daripada guru untuk menunjukkan bagaimana aib, kekurangan, cacat pada nafsu kita. Karena memang nafsu ini, diri kita ini buta terhadap kekurangan dirinya. Merasa dirinya sempurna, baik. Karena itu ketika ada dibicarakan kejelekannya, walaupun benar, dia menolak. Di sini ada dua hal yang harus kita pahami. Pertama, nafsu kita dan istri kita. Kadang-kadang kita pingin berbuat baik. Kita pingin ke masjid. Kita pingin sedekah. Cuma nafsu menuntut hal yang lain. Ada apa ke masjid? Nanti bisa sholat di rumah. Ada apa kamu sedekah? Bangun aja dulu. Beli itu dulu, beli ini. Buat itu, buat ini. Akhirnya gagal kamu berbuat baik. Lebih parah daripada itu, kadang-kadang nafsu mengajak manusia tadi itu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, pelanggaran agama. Karena nafsu tadi itu dikatakan makanat nafsu hayya fahuwa hayya. Man kana nafsu hayya fahuwa hayya. Siapa orang yang masih hidup nafsunya, maka dia akan bisa menjadi seperti ular. Sangat berbisa sekali. Baik nafsu untuk menjadi pejabat. Baik nafsu untuk berpoya-poya di atas dunia. Baik nafsu seksual. Itu semuanya nantinya akan menjerumuskan manusia kan. Dan nafsu tadi itu menggambarkan yang nikmat-nikmat aja. Bahkan nafsu tadi itu menggambarkan kalau kamu begini, kamu susah loh. Kalau kamu jadi ustadz, susah loh. Kalau kamu melakukan ini, susah loh. Sehingga orang tadi itu gagal karena nafsu. Karena itu jihad yang paling besar itu adalah melawan nafsu. Ini pertama. Yang kedua adalah istri. Istri yang minta macam-macam. Dengan model macam-macam dah. Dengan rayuan kah, dengan itu kah, dengan ini. Kebanyakan yang diminta adalah urusan duniawi. Tabir rumah udah bagus, minta ganti lagi. Pakaian udah bagus, minta beli lagi. Padahal duitnya mepet. Dengan cara macam-macam, akhirnya utang sana, utang sini. Atau kalau perlu, bisa ngerenten nantinya utang bunga. Atau kalau perlu korupsi. Dan banyak akan terjadi celakanya manusia di tangan istrinya nanti di akhir zaman. Dalam hadis Nabi SAW yakun,
Sayati alaikum zamanun yakun wa halakar rajul fi yadi zawjatih wa auladih wa walidih yu'ayyirunahu bil faqr wa ahli yu'ayyirunahu bil faqr hatta yadkhula madakhil as-su'. Akan datang nanti satu zaman orang itu celaka, berbuat dosa dan mungkin masuk neraka karena terprovokasi oleh istrinya sendiri, oleh keluarganya sendiri. Setiap saatnya selalu dibicarakan hal-hal yang kurang aja, bukan hal yang lebih. Kekurangan aja yang dibicarakan. Kurang itu, kurang ini, kurang itu, kurang ini, perlu itu, perlu ini, perlu itu, perlu ini. Sampai yadkhula madakhilasu, sampai akhirnya suami tadi itu melakukan hal yang dilarang oleh agama. Dan itu yang terjadi di akhir zaman. Karena itu hati-hati, sekalipun kita cinta kepada istri kita, tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai istri kita menyebabkan kita masuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini perlu pembimbing, perlu guru. Untuk kita bagaimana cara mengatasi nafsu kita, cara mengatasi bersikap terhadap istri. Permasalahannya untuk istri mungkin kita bisa melakukan strategi dalam untuk menghadapi dia, menunda atau yang lainnya. Tapi untuk nafsu ini yang repot. Karena nafsu ini ibarat kencing manis, Pak. Nggak merasa sakit orang, merasa sembuh. Orang kalau kena penyakit kencing manis ini dia merasa dirinya sembuh. Karena itu nafsu makan, enak tidur. Dia merasa bahwa itu adalah kelebihan, padahal itu ada penyakit. Nafsu juga begitu. Dia tidak merasa dirinya bahaya, merasa nikmat terus. Karena itu harus dilawan. Obatnya kencing manis apa? Ya tinggalkan. Nafsu makan, kurangi makannya. Dibatasi makannya. Begitu juga nafsu ini. Ketika nafsu tadi itu bergelora, batasi, berhenti. Jangan dituruti. Wan-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yam fatimi. Nafsu itu seperti bayi yang lagi dia ketagihan menetek. Waktu disape, parah, sakit, cerewet, nuntut untuk netek terus. Tapi harus disape. Tapi setelah sudah terbiasa disape, nggak mau netek lagi. Begitulah nafsu tadi itu. Parah, paksa. Setelah itu terjadi, maka insya Allah tidak akan mau lagi melanggar ajaran agama. Mudah-mudahan insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala menemukan kepada kita guru yang bisa membimbing kita. Kalaupun tidak, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bahayanya nafsu. Amin ya rabbal alamin. Tolong yang bawa anak jangan membuat rame. Di kampung. Kalau di sini yang bawa anak tolong jangan dirapikan, ya. Dirapikan. Baik. Wallahu a'lam bishawab.